Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar 2 kami di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Kurniawan dengan NIM 4322210031 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya dengan NIM 4322210007. Dan saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 432221000100. Baik, masuk ke topik pembahasan. Kita mengambil 2 topik pembahasan utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Dan topik yang kedua adalah masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Oke, masuk ke topik yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep otonomi daerah adalah otonomi daerah merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, lanjutannya adalah dalam pelaksanaannya otonomi daerah bertumpu pada 3 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu desentralisasi, prinsip yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah tugas pembantuan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Yang keempat, mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Yang kelima, memperkuat demokrasi lokal. Yang enam, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang selanjutnya, dampak positif otonomi daerah terhadap percepatan pembangunan. Ada yang pertama, ada peningkatan infrastruktur lokal, yaitu daerah memiliki wewenang mengatur alokasi dana untuk infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal, di mana daerah memiliki peluang mengembangkan kebijakan ekonomi berbasis potensi lokal. Yang ketiga, meningkatnya inovasi pemerintahan daerah, yaitu persaingan sehat antar daerah memacu inovasi kebijakan publik yang lebih baik. Selanjutnya, namun kebijakan ini juga menghadapi tantangan seperti korupsi di tingkat daerah, ketimpangan kapasitas antar daerah, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, otonomi daerah memerlukan evaluasi keberlanjutan untuk memastikan pelaksanaannya selaras dengan tujuan nasional. Kita masuk ke topik 2, yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintahan pusat guna mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, konsep masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Otonomi daerah meskipun bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi pembangunan, memunculkan sejumlah masalah yang harus dikelola dengan baik. Masalah ini timbul karena adanya perbedaan kapasitas antar daerah, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, yaitu ada kesenjangan antar daerah, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan infrastruktur antara daerah maju dan daerah tertinggal menciptakan kesenjangan pembangunan. Daerah kaya sumber daya berkembang lebih cepat dibanding daerah miskin, sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan. Kita masuk ke dalam penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Desentralisasi itu memberikan wewenang besar
kepada pejabat daerah. Nah, tetapi ada memiliki sisi kelemahan yang dimana lemahnya itu dalam segi pengawasannya yang menyebabkan terjadinya maraknya korupsi. Banyak dana publik yang disalahgunakan itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ketidaksepahaman mengenai kebijakan otonomi itu dapat memicu ketegangan antara pusat dan daerah. Misalnya, kebijakan daerah yang sangat bertentangan dengan kebijakan nasional yang sering menjadi penyebab konflik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan daerah itu terhadap dana alokasi umum dari pemerintah pusat menjadi menghambat atau menjadi terhambat inovasi dan kemandiriannya dalam segi pembangunan. Beberapa daerah juga itu belum mampu mengelola anggaran secara efisien. Selanjutnya, kita masuk ke dalam infrastruktur yang tidak merata. Banyak sekali daerah yang masih kurang infrastruktur dasar, contohnya seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang menghambat upaya pembangunan daerah terpencil. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga informasi atau materi yang kami presentasikan ini sangat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.